Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini atas nama Basir, mahasiswa PTIK PPL semester 7, akan mencoba membahas tentang konsep dasar bimbingan dan konseling. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas karunia kita semua bisa bertemu dalam kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kekuatan, kesehatan kepada kita semua. Amin. Salawat, salam semoga tercurah limpahkan kepada kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dosen yang saya hormati, rekan-rekan yang saya hormati, saya akan mencoba membahas mata kuliah bimbingan konseling dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dodi Ahmad Hairudin, MPDI. Baik, kita langsung saja. Yang pertama, tentang apa itu daripada BK. Kita bahas satu persatu. Di sini ada Nah, ini adalah konsep dasar bimbingan dan konseling yang disusun oleh saya sendiri. Kita lanjut. Apa itu BK? Nah, sebelum membahas apa itu BK, di sini saya akan menjelaskan dulu tentang tujuan daripada pembelajaran BK secara umum. Yang pertama adalah peserta latih atau peserta didik mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar bimbingan dan konseling. Tujuan daripada bimbingan konseling yaitu ada khususnya untuk peserta didik memahami dan menjelaskan satu, tentang latar belakang perlunya BK. Yang kedua adalah pengertian BK. Yang ketiga, tujuan layanan BK. Yang keempat, fungsi BK. Yang kelima, sasaran BK. Dan yang keenam adalah asas-asas daripada BK itu sendiri. Latar belakang BK khususnya bagi peserta didik, yaitu adanya kompleksitas permasalahan kehidupan, adanya kemajuan teknologi dan iptek, adanya berbagai potensi manusia yang belum berkembang, manusia ingin hidup sustainable dan survive, atau ingin mencoba sesuatu yang baru. Itu adalah latar belakang daripada BK yang ada di peserta didik khususnya SMK. Kita lanjut, pengertian bimbingan dan konseling. Yang pertama adalah merupakan bantuan yang diberikan oleh seseorang kepada individu atau kelompok agar menjadi bisa mandiri dengan menggunakan berbagai bahan, interaksi, nasihat, gagasan, alat dalam suasana asuhan dan berdasarkan norma-norma yang ada. Sedangkan pengertian dari konseling adalah proses pemberian bantuan antara konselor ini di sini adalah ya semacam penasehat, dan konseli adalah semacam orang yang dinasihati secara face to face dalam upaya mencari berbagai solusi pemecahan masalah yang dialami konseli
dalam suasana saling interaksi, adanya komunikasi, adanya saling menghargai, dan berdasarkan norma-norma atau aturan-aturan yang berlaku. Lanjut. Hubungan bimbingan dan konseling. Yang pertama itu kata bimbingan dan konseling tentunya tidak bisa atau tidak dapat dipisahkan. Yang kedua adalah kedua kata memiliki arti mengarahkan siswa agar berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Yang ketiga adalah bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada individu atau kelompok agar mandiri dengan konseling sebagai jantungnya bimbingan. Tujuan daripada layanan bimbingan dan konseling. Tujuan umum yaitu membantu individu mencapai perkembangan yang optimal, yang maksimal apa yang dimilikinya sehingga bisa dikeluarkan secara maksimal. Yang kedua adalah membantu individu menjadi insan yang berguna dalam kehidupannya. Istilahnya supaya nanti ke depannya outputnya setelah lulus SMK itu tidak mendesu. Yang ketiga adalah membantu individu mencapai kemandirian, mengenal dan memahami diri sendiri dan lingkungan secara positif dan dinamis, menerima diri dan lingkungan, mengambil keputusan, mengarahkan dan merealisasikan diri, mengembangkan diri sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Lanjut, tujuan khusus. Kalau tadi tujuan secara umum, sekarang tujuan secara khusus. Beragamnya dan uniknya permasalahan individu, maka tujuan bimbingan dan konseling tidak sama antara individu yang satu dengan individu yang lain. Ini kalau saya melihatnya dipertimbangkan kepada karakter atau pribadi masing-masing yang dimiliki oleh seseorang. Nah, itu akan berbeda antara ketika memberikan bimbingan atau konseling kepada satu dengan yang lainnya, itu jelas pendekatannya akan berbeda. Nah, ini adalah catur sukses sebagai tujuan daripada bimbingan. Ini bisa dilihat oleh rekan-rekan semuanya. Ada sukses pribadi yang pertama, yaitu belief, kepercayaannya, brain, kepintarannya, beauty, yang kedua adalah sukses akademi, yaitu IPK yang mempunyai tinggi, pikir secara logis, mempunyai problem solving. Ya. Yang ketiga ada sukses secara sosial, ini bisa dilihat oleh saudara-saudara, rekan-rekan semuanya. Lanjut. Nah, fungsi layanan BK itu adalah memberikan pemahaman kepada peserta didik agar dia bisa betah di sekolah, terus mempunyai tujuan apa mereka masuk sekolah. Yang kedua adalah pendekatan yang preventif, ya, atau pencegahan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan daripada peserta didik. Sehingga perlu adanya komunikasi walaupun anak tersebut atau peserta didik tersebut tidak mempunyai masalah. Tetap harus ada bimbingan. Jadi pencegahan, pemberian pemahaman tidak hanya kepada anak-anak yang bermasalah saja. Yang ketiga adalah adanya pengembangan, yaitu pengembangan bagaimana nanti setelah peserta didik mempunyai potensi yang ada, mempunyai bakat yang ada, mempunyai talenta yang ada. Nah, ini kita bicarakan kepada guru-guru yang bersangkutan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Yang keempat adalah kuratif. Lanjut. Nah, ini ada fungsi layanan bimbingan konseling. Yang pertama adalah pemahaman. Ini memahami karakteristik atau potensi yang sudah tadi saya jelaskan.
Terus preventif, memberikan layanan orientasi dan informasi mengenai berbagai aspek kehidupan yang akan dihadapi oleh peserta didik, baik ketika mereka lagi belajar sebagai peserta didik ataupun nanti setelah terjun kepada masyarakat. Pengembangannya adalah memberikan layanan bimbingan untuk membantu peserta didik mampu mengembangkan potensi dirinya. Tadi sudah dijelaskan juga potensi dirinya apa, misalkan dia memiliki potensi apa. Kuratif yaitu mampu membantu para peserta didik agar mereka dapat memecahkan. Jadi ini semacam problem solving, memecahkan masalah yang dihadapinya. Entah itu masalah pribadi, entah itu masalah sosial, entah itu masalah belajar atau karir yang akan dihadapinya ketika mereka sudah keluar daripada sekolah. Sasaran bimbingan konseling. Sasaran bimbingan konseling itu mempunyai layanan mengacu pada individual, difference, atau semua individu baru dapat sampai dengan selesai studi. Lingkungan mahasiswa yang berpengaruh terhadap kehidupannya, keluarga, orang tua, dan siswa. Terus lingkungan kampus atau tempat mereka bersekolah, dosen, staf, administrasi, guru, dan lain sebagainya, ataupun teman sebaya. Asas-asas pelayanan bimbingan konseling. Nah, dalam bimbingan konseling itu ada asas-asas tertentu yang tidak boleh diberikan atau disampaikan kepada orang lain ketika anak mempunyai masalah. Jadi bersifat pertama adanya kerahasiaan, ya, adanya keterbukaan, kesukarelaan, kekinian, kemandirian, kegiatan, kedinamisan, keterpaduan, kenormatifan, keahlian, alih tangan, dan asas tuturi handayani. Ini yang harus dimiliki atau atas layanan daripada bimbingan konseling. Kita lanjut, rekan-rekan semuanya. Atau sampai sini dulu mau ada yang ditanyakan barangkali, silakan pada rekan-rekan semuanya. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjut. Itu sekilas tentang bimbingan konseling yang harus kita hadapi, utamanya ketika kita menghadapi peserta didik baik yang bermasalah ataupun yang tidak bermasalah. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Jazakallahu khairan katsiran. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.